usianya beda, secara body beda gitu kan, terus beda juga pasti secara keyakinan, beliefnya, nilainya, kemudian value-nya gitu. Maka di tengah perbedaan itu bagaimana kemudian kita bisa hidup berdampingan gitu. Nah, itu adalah tantangan. Terkesan sepele, tapi sebenarnya dari situ kadang itu memunculkan problem-problem apa namanya yang menyebabkan perpecahan, kericuhan, konflik gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah toleransi gitu. Jadi kalau bicara toleransi sebenarnya adalah sikap bagaimana kita menghargai orang lain, kemudian bagaimana kita tidak memaksakan kehendak kita gitu. Karena setiap orang itu punya nilai, kemudian punya kepercayaan, punya basis pengetahuan yang berbeda-beda. Gitu sih kayaknya ya. Gitu. Oke. Berarti toleransi adalah part dari budaya itu sendiri ya, Mbak ya? Bagian dari kebudayaan gitu. Karena budaya itu nggak cuma hasil gitu. Banyak orang berpikir budaya itu ya reok gitu ya. Terus kayak budaya itu ya apa jaipong, kemudian budaya itu ondel-ondel gitu. Ya, memang benar itu budaya, tapi itu bukan kebudayaan itu sendiri. Itu adalah namanya hasil dari kebudayaan gitu. Makanya dia jadi produk gitu. Jadi kayak ondel-ondel, reok gitu ya. Itu namanya adalah hasil kebudayaan, ya, hasil budaya gitu. Sementara kalau makna kebudayaan tersendiri itu bisa kita tarik pakai apa definisinya Gus Dur soal ya art of living tadi gitu. Iya. Oke, berarti ya bicara toleransi itu berarti ya hal yang biasa, dan kita kadang-kadang nggak ngeh nih kalau toleransi itu sebenarnya bagian dari budaya ternyata. Jadi kita bertoleransi itu sama dengan membudayakan apa yang ada di Indonesia seharusnya gitu ya, Mbak ya. Kalau menurut Mbak pribadi itu memaksakan pakai kerudung ke orang yang memang nggak berkerudung tuh termasuk toleransi apa? Ya, sebenarnya kalau konteksnya dalam artian memaksa itu tentu bukan bagian dari toleransi gitu. Karena toleransi itu kan adalah sikap bagaimana kita menghargai orang lain gitu. Bagaimana kita tahu bahwa setiap orang itu punya hak dan punya otoritas atas apa yang dia miliki gitu. Dan kita tidak berhak untuk kemudian memaksa, apalagi kemudian sampai mendiskriminasi gitu. Nah, sebenarnya hal yang menarik video Zalinda TV kalau nggak salah ya, Zalinda TV tadi aku sempat nonton soal Zalinda TV itu karena memang sebenarnya kalau kita baca YouTube-nya itu kan bicara soal sosial Islamic social experiment kalau nggak salah gitu. Nah itu memang dia istilahnya kayak melakukan eksperimen sosial untuk apa namanya orang-orang di satu kawasan yang kemudian diajak untuk Zafida TV, so thank you Zafilda TV, dia ajak untuk apa namanya menggunakan jilbab gitu, menggunakan hijab gitu. Dia nggak tahu itu siapa, mau nonis, mau nggak nonis gitu ya. Nah, apakah itu kemudian bertentangan dengan toleransi gitu? Kalau dari perspektifku pribadi itu sangat bertentangan. Pertama gini, kita jangan dulu ngomongin soal bagaimana toleransi agamanya, tapi soal caranya aja gitu. Hal yang menarik sebenarnya dari video itu aja, dari pembukaan awal ketika Mbak Zafilda itu ngejar si apa istilah target gitu ya, target sasaran untuk apa namanya dimintain pakai kerudung gitu. Itu aja pertanyaannya udah sangat-sangat apa ya, tendensius dan memaksakan gitu. Misalnya kayak pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah apa agamamu gitu. Jadi bukan soal what's your name, nama kamu siapa gitu, terus kamu asalnya dari mana gitu. Nah itu satu aja udah yang pertanyaan yang aneh, weird banget gitu. Kenapa? Aduh, kelompok youth camp aku mau kumpul, hajar sayang. Jadi kayak maksudnya aneh itu karena dia adalah orang asing kemudian datang ke orang lain menanyakan pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu. Jadi agama itu adalah pertanyaan pribadi, bukan pertanyaan yang sifatnya umum dan setiap orang itu nyaman untuk ditanya gitu. Dari situ aja misalnya kita udah bisa lihat bagaimana
apa namanya, bagaimana dia itu membuat orang yang diajak lawan bicara itu kan jadi nggak nyaman. Kemudian soal apa namanya, kalau kita lihat cara deskripsinya si Zafilda ini kepada si target itu sebenarnya adalah deskripsi yang mungkin sifatnya kayak merendahkan gitu loh. Jadi cara komunikasi yang digunakan itu satu seolah memaksa, memaksa, padahal kalau saya lihat yang video yang Nonis itu kan dia nggak mau ya, tapi akhirnya diajak ayo ini demi toleransi